Hotel, villa, atau kos-kosan harian langsung full book di malam tahun baru. Apalagi kalau lokasinya strategis, dekat tempat wisata atau pilih pemandangan kembang api. Gimana nggak laku? Pergantian tahun sering dirayakan dengan tarian massal seperti tarian caci atau jaki. Musik tradisional mengiringi dan semua orang ikut menari sambil merayakan sukacita. Halo guys, siapa nih yang kemarin malam tahun baru rame-rame nongkrong sama teman-teman? Atau jangan-jangan ada yang pacaran nih sambil lihat kembang api? Buat yang jomblo, santai aja. Tahun ini semoga makin bahagia ya. Template kayak gini nih yang selalu muncul di kalangan masyarakat. Hati-hati ya. Malam tahun baru tuh pasangan muda-mudi juga ngabisin malam bareng-bareng berdua aja. Ya ampun, kayak nggak ada kegiatan lain aja ya. Tapi tahu nggak sih anggapan kayak gitu tuh malah bikin beberapa bisnis yang gede. Coba aja, bisnis penginapan pasti naik. Ada juga yang jualan aksesoris kayak kembang api, hadiah, sampai alat kontrasepsi. Bahkan katanya penjualan laris manis. Kenapa ya kok sangat? Jangan tanya aku, cari sendiri aja jawabannya. Hotel, villa, atau kos-kosan harian langsung full book di malam tahun baru. Apalagi kalau lokasinya strategis, dekat tempat wisata atau pilih pemandangan kembang api. Gimana nggak laku? Siapa sih yang nggak pengen malam tahun barunya jadi momen yang spesial? Banyak loh orang yang rela bayar lebih mahal buat dapet spot terbaik. Selain itu, ada bisnis lain yang nggak kalah booming. Penjualan alat kontrasepsi. Yap, hal ini mungkin tabu, tapi di malam tahun baru sering dikaitkan sama momen romantis. Jadi alat kontrasepsi kayak kondom atau PrEP juga laku keras di masyarakat. Bahkan beberapa toko atau apotek biasanya nyetok lebih banyak khusus buat momen ini. Bukan cuma di kota besar, tapi juga di daerah-daerah kecil. Fenomena ini bikin kita sadar kalau kebutuhan ini tuh memang ada. Dan mungkin emang makin meningkat saat momen-momen tertentu, kayak tahun baru. Lucunya lagi, hal ini tuh juga bikin bisnis pendukung lain ikut kecipratan cuan. Misalnya penjual hadiah kayak bunga, coklat, sampai yang gak nyambung ke tempat, yaitu nanas. Yap, penjual nanas katanya juga naik drastis pas malam tahun baru. Nah, kamu tahu nggak alasannya? Tulis di kolom komentar ya. Jadi guys, gak selamanya tahun baru harus dirayakan dengan pesta atau hal-hal yang cuma buat seneng-seneng sementara. Ada banyak cara loh buat ngelewatin malam tahun baru yang gak kalah seru. Tahun baru itu waktu yang pas buat mikir, apa aja sih yang udah buat capai tahun ini, atau hal apa yang pengen gue perbaiki di tahun depan. Ambil waktu sebentar buat nulis resolusi. Misalnya mau lebih rajin olahraga, nabung lebih disiplin, atau lebih sering habisin waktu sama keluarga. Hal-hal kayak gini tuh bakal bikin kamu merasa lebih terarah dan termotivasi buat menjalani tahun depan. Nah, ini nggak kalah penting. Sebelum tahun baru berganti, luangkan waktu banyak berdoa dan bersyukur atas apa yang udah kita lewatin selama setahun terakhir. Banyak orang yang mungkin ngalamin momen berat di tahun ini, tapi tetap kuat dan bertahan sampai sekarang. Jangan lupa juga buat berdoa supaya tahun depan kita diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang berlimpah. Momen tahun baru tuh juga bisa jadi waktu yang tepat buat berbagi. Coba deh ajak teman-teman keluarga buat donasi ke orang-orang yang membutuhkan. Misalnya, kirim makanan ke panti asuhan, berbagi sembako ke tetangga yang kurang mampu, atau dan nyumbang baju bekas layak pakai. Tahun baru nggak cuma soal diri kita, tapi juga gimana kita bisa bikin orang lain bahagia. Terakhir nih, malam tahun baru bisa banget jadi start buat kebiasaan baru. Misalnya,
Coba buat journaling, workout ringan di rumah, atau masak makanan sehat bareng keluarga. Kebiasaan kecil ini bisa banget bikin kita lebih produktif dan bahagia di tahun depan. Nah, ngomongin soal tahun baru, di Indonesia tuh kayak banget sama budaya yang tradisi unik tiap daerah. Yuk kita bahas beberapa kebiasaan seru yang berbeda dari Starbucks sampai Merauke. Yang pertama ada Papua. Di Papua tuh ada perayaan tahun baru sering diwarnai dengan tradisi barapen alias bakar batu. Ini semacam pesta makan bersama di mana masyarakat masak daging dan ubi-ubian di atas batu yang dipanaskan. Selain itu, merayakan momen spesial, tradisi ini juga mempererat hubungan kekeluargaan. Seru banget kan? Di Yogyakarta, banyak orang loh yang melakukan lapu lampah, yaitu berjalan kaki sepanjang Malioboro menjelang pergantian tahun. Biasanya ada doa bersama di keraton atau tugu Yogyakarta. Ini simbol harapan untuk tahun baru yang lebih baik. Di Bali, ada kebiasaan bikin tumpeng untuk persembahan. Mereka berdoa dan bersyukur atas tahun yang telah berlalu serta meminta keberkahan untuk tahun yang akan datang. Tumpengnya ini cantik dan penuh makna. Kalau di Makassar, perayaan tahun baru biasanya ramai banget di Pantai Losari. Ada tradisi unik yaitu kembang api laut, di mana perahu-perahu nelayan dihiasi lampu warna-warni dan kembang api yang ditembakkan dari tengah laut. Kombinasi langit malam dan laut yang bercahaya bikin vibes yang epic banget. Di Minangkabau, tahun baru dirayakan dengan tradisi makan bajamba. Ini makan bersama di atas tikar panjang dengan hidangan khasnya. Filosofinya adalah mempererat silaturahmi. Di ibu kota, perayaan tahun baru nggak kalah meriah dengan acara musik, kembang api, dan car free night. Orang-orang memadati Monas atau Bundaran HI untuk menyaksikan kemeriahan tahun baru. Lalu di NTT, pergantian tahun sering dirayakan dengan tarian massal seperti tarian caci atau jai. Musik tradisional mengiringi dan semua orang ikut menari sambil merayakan sukacita. Pada dasarnya, perayaan tahun baru itu nggak harus selalu mewah. Yang penting adalah maknanya. Bersyukur atas apa yang kita punya dan menatap masa depan dengan semangat. Semoga tahun baru ini membawa banyak kebaikan buat kita semua ya. Bye-bye guys.